Waktu datang saya bilang bukan salah produknya yang dipakai ini, dia taunya produk, saya pakai produk di toko, akhirnya saya seperti ini gitu. Bukan, saya bilang peserta training ini dia juga merasa saya datang ini blank, nggak ada apa-apa. Saya dokter masuk pulang katanya penuh. 45 tahun di industri ini, apa nih yang sebenarnya menjadi harapan dari Bu Arini? Kalau seseorang sekarang sudah tergulung dalam lingkaran setan tadi, dalam tanda kutip ya, dalam arti sangat ketergantungan, bagaimana cara dia untuk bisa melepaskan dari ketergantungan itu? Nah, ini kalau tadi kalau saya lihat ya perjalanan Bu Arini, makanya udah 45 tahun itu sangat luas dan beragam. Jadi mulai dari klinik kecantikan, terus ada Esthetiko Derma Institute juga yang memberikan pelatihan, dan juga pembuatan produk-produknya. Itu ada di Karisma PT Karisma Eka Sakti. PT Karisma Eka Sakti, betul. Nah, itu khusus untuk membuat produk-produknya ya? Iya, jadi kita punya istilahnya ya pabrik atau production house. Memang yang kita berkecimpung di dunia cosmeceutical istilahnya. Jadi cosmeceutical itu satu kosmetik yang ada zat aktifnya, sehingga pastinya hasilnya lebih terarah. Gitu, misalnya untuk wrinkle ya, berarti menuju apa wrinkle itu kebutuhannya, seperti itu. Nah, itu istilahnya cosmeceutical ya. Kemudian di mana produk ini sudah kami formula bisa untuk bekerja sama dengan produk farma atau obat tadi. Kan combine, kadang-kadang kita kan ngasih resep obat, malamnya pakai obat, siangnya jangan, atau ini setelahnya obatnya kita lepas. Andai kan tahu sudah dilepas, ini produk kita tuh bisa menjadi produk substitusi. Jadi begitu detailnya memang. Jadi nggak lagi dua kubu yang berbeda ya, tapi justru berdampingan ya. Iya. Jadi akhirnya, kalau saya ingat ya sebetulnya model kosmetik untuk dokter ini dulu setelah saya malah baru ingat setelah Miss Mary mau datang 2011. Itu belum loh. Karena saya ingat persis 2011 itu saya waktu itu kita kalau mengadakan seminar atau apa ini kan kita kan independen. Iya. Esthetiko Derma Institute. Iya. Nah, kalau yang asosiasi-asosiasi yang bentuknya kecantikan itu baru yaitu tahun 2011 itu. Saya pernah ingat persis kenapa? Karena saya pernah diundang untuk satu bentuk seminar di awal akan terbentuknya Ikatan Dokter Kecantikan di Jawa Tengah waktu itu. Dan waktu itu pembicaranya itu dua dari Esthetiko, yaitu saya dan Pak Rendra sebagai dermatofarmasis dari Esthetiko semua. Nah, kemudian satu lagi adalah ada dokter lain lah. Dia punya produk untuk kaki, perawatan kaki. Saya enggak begitu kenal, lupa saya. Ya hanya 3 itu. Kemudian booth-nya penjualan produk ya hanya Be-White saja. Kalau saya ingat kembali karena Miss Mary mau datang, saya ingat-ingat. Oh iya, itu ternyata 2011 itu belum ya. Berarti produk Be-White itu. Nah, kalau produknya sendiri perkembangannya kan tadi Biurin itu tahun 87. Iya. Nah, tahun 87 itu didesain sendiri loh. Saya lihat di atas ada blueprintnya, ada gambarnya kan. Itu dulu Bapak kemasannya, karena Bapak arsitek, jadi bantu-bantu saya itu gitu. Jadi itu Biurin kan lahir. Kemudian Be-White lahirnya yaitu 2008 kali ya. Mulainya medical masuk ini, mulailah dengan produk Be-White yang lebih kita persiapkan untuk bisa berdampingan dengan produk farma atau obat. Dan agar akhirnya kita juga membuat satu formula untuk bisa menjadi produk substitusi. Jadi suatu hari mungkin berhenti pakai itu. Nah, dilanjutkanlah dengan produk. Tidak semua produk, itu produk yang memang kita persiapkan. Formula yang memang kita persiapkan. Bagaimana untuk tapering off, mengganti dari
yang ketergantungan menjadi tidak ketergantungan. Itu juga termasuk di metode metode tadi. Oke. Kalau seseorang sekarang sudah tergulung dalam lingkaran setan tadi dalam tanda kutip ya, dalam arti sangat ketergantungan. Bagaimana cara dia untuk bisa melepaskan dari ketergantungan itu? Dan butuh proses berapa lama biasanya? Nah, itu memang butuh proses yang lama. Makin sudah pakainya lama, untuk meninggalkannya itu perlu waktu lama untuk memperbaikinya, untuk menjadi tidak tergantungan lagi. Tapi kalau misalnya baru 2 minggu atau 1 bulan, dia sudah merasa ada yang banyak keluhan, kemudian cepat-cepat datang ke kita, kemudian kita beri satu solusi-solusi, itu cepat. Jadi tergantung seberapa akutnya ya. Kemudian itu butuh satu step-step yang panjang supaya tidak begitu dihentikan breakout semua. Wow. Nah itu dari ini sebetulnya banyak sekali orang akibat dari menggunakan produk itu sampai luar biasa itu banyak sekali. Makanya kenapa saya keprihatinan itu ya, ada yang tadinya cantik-cantik di suatu kota besar, wah dia profesional cantik. Suatu hari pindah ke satu daerah yang kotanya agak kecil. Karena kotanya agak kecil sehingga dia tidak ada mungkin atau habis ya produknya. Dia beli di toko. Padahal punya merek loh waktu itu, ada merek itu. Terus setelah pakai ternyata dia fleknya itu menjadi seluruh wajah seperti pakai topeng. Nah, waktu datang saya bilang bukan salah produknya yang dipakai ini. Dia taunya produk, saya pakai produk di toko, akhirnya saya seperti ini gitu. Bukan, saya bilang. Bukan salah produknya ya? Bukan salah produk yang di sini. Coba riwayatnya seperti apa. Nah, baru cerita, yaitu penyebabnya. Jadi terjadi akhirnya seluruh wajah. Ini banyak dampak negatif. Yang sampai kena psikonya juga ada. Jadi ada klien sekali datang belum berani, 2 kali datang belum juga, itu dengan suaminya itu sudah janggal, masa mau kecantikan kok suaminya nganter. 2 kali belum, sampai suaminya maaf ya, ini karena ketakutan sekali, trauma mungkin sebelumnya. Jadi ya kayak orang paranoid akhirnya. Terus sampai ketiga baru dia yakin dan mau perawatan. Ya akhirnya nggak ada masalah. Sebegitu dampak negatifnya yang menyebabkan saya prihatin itu. Pastilah Bu Arini, karena wajah itu kan aset ya, dan wajah ini kan nggak bisa digantikan. Jadi kalau gara-gara salah atau gimana tiba-tiba jadi hancur atau jadi heboh, itu kan pasti sangat mempengaruhi kepercayaan diri juga. Betul. Karena kan yang terlihat dari orang kan otomatis wajah. Karena kan awalnya kan kepingin saya jadi lebih cantik, saya lebih ini. Yang didapat seperti itu. Jadi ini seperti apa ya? Ya itu istilah awam bilang menyatakan ketergantungan. Tapi apakah bisa tidak seperti itu? Saya yakin bisa. Itu dengan metode step-step yang kita benar, pastinya bisa terhindar dari semua. Karena saya sendiri pernah kena melasma dan sampai hari ini saya nggak pernah pakai yang namanya golongan farma, hidrokinon atau apa. Itu kan merupakan satu obat yang memang jadi masih gold treatmentnya gitu loh. Tapi very strong ya. Apalagi zaman sekarang kan katanya ada dicampur merkuri. Ya kalau merkuri itu sebenarnya sudah lama dilarang kok. Oh iya, tapi masih ada aja orang yang mau masukkan ya. Kalau hidrokinon masih diperbolehkan dengan resep. Dan dengan kadar yang tertentu. Iya, kan itu dengan satu panduan lah ya. Itu pun karena lihat di luar seperti itu, saya berusaha saya tidak melangkah ke sana untuk saya sendiri. Nyatanya toh bisa. Tergantung juga kita harus punya strategi seperti itu. Oke. 45 tahun di industri ini, apa nih yang sebenarnya menjadi harapan dari Bu Arini? Harapan saya sebetulnya agar semua masyarakat ini menerima, dapat dirawat dengan mendapatkan hasil kulit yang sehat tanpa ketergantungan.
dan atau bebas dari apa ya dampak negatif lah. Jadi kulit sehat alami lah gampangnya. Kalau semua masyarakat seperti itu kan jadi happy ya, nggak usah ada dampak yang terjadi sampai problemnya saya seperti ini. Betul. Sebenarnya kan ada yang bilang mencegah lebih baik daripada mengobati, benar kan? Betul, jadi sebelum muka jadi heboh lebih baik dicegah dulu perawatan. Ada nggak sih tips-tips khususnya buat yang usianya mungkin udah mirip-mirip kayak saya gitu kan, menjelang 40. Apa sebenarnya yang harus, kalau bisa kan sebenarnya dirawat dari muda ya, dari 20 tahun, 30 tahun. Ya. Mungkin kalau yang terkait aging ya mulai 30 tahun ke atas harus mulai ada perawatan karena di situ mulai terjadi satu penurunan ya. Jadi ya tentunya dengan satu pencegahan ya, preventif. Jadi mulai dirawat, mulai kalau memang istilahnya kan mulai ada sel-sel yang mulai males nih untuk regenerasi. Nah, distimulasi kayak gitu untuk meregenerasinya ini sehingga mencegah terjadinya keriput, mencegah terjadinya flek kayak gitu. Sehingga sampai ini nanti kulitnya tetap bagus kayak gitu. Jadi ada caranya ya? Iya, sebetulnya ada langkah-langkahnya yang harus di ini. Oke. Kalau dari perjalanan selama 45 tahun nih, apa titik terendah yang pernah Bu Arini alami dalam membangun semua ini? Kalau saya bilang suka duka gitu ya. Kalau lebih banyak sukanya sebetulnya bagi saya sih, karena saya ini memang orang yang menikmati semua pekerjaan. Jadi tidak ada sesuatu yang hasil yang instan ya dalam bekerja. Saya sangat dalam sukanya saya bisa berbuat untuk orang banyak tadi. Berarti nasihat ibu saya itu benar. Di mana saja selama kamu bermanfaat untuk orang tetap banyak. Tetap bisa mengabdi, tetap bisa melayani. Nah, jadi kan ini bagi masyarakat supaya kulitnya sehat. Kemudian bagi para dokter, ini saya ada sesuatu yang baru yang bisa Anda pelajari. Kemudian berarti termasuk pabrik kosmetik ini. Harusnya terima kasih sama saya. Sekarang booming luar biasa. Betul. Ya. Kemudian kalau dukanya sebetulnya dalam hal satu proses saya tidak merasakan bahwa itu adalah duka. Semua perjalanan pasti menemunya ada satu, kadang-kadang ada satu kesusahan sedikit. Tapi yang menjadi poin saya sebetulnya lebih ke langkah di mana saya merasa dapat satu pressure, tekanan di mana waktu saat saya mau melangkah dulu, teman-teman saya merasa kerjaan kamu estetik itu berarti merasa dilihat sebelah mata. Kemudian setelah berjalannya waktu, pada saat awal mendirikan Esthetikoderma Institute itu kan dokter mulai ikut-ikutan pada belajar tuh. Nah, antara lain pernah satu kejadian, satu dokter ya yang sedikit matang lah umurnya 30 atau 35. Ikut. Setelah ikut, dia sangat menyepelekan di bidang estetik itu. Artinya kadang-kadang absennya saya lihat kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, kadang-kadang datang. Nah, kalau saya lihat itu berarti kan dia nggak serius, dan setelah itu dia cerita pada orang banyak, teman-teman saya yang dokter juga, nggak ada apa-apanya kok katanya. Nah itu juga saya merasa satu tertekan juga, kok merasa ini nggak ada apa-apanya. Nah seperti itu. Padahal ya kalau hari ini orang nggak bilang begitu. Tapi pada saat itu di lingkungan medik terutama itu merasa bahwa ilmu estetik itu tidak ada apa-apanya. Menyepelekan. Nah, menyepelekan. Sampai hari ini pun kadang-kadang saya masih mengingatkan para dokter, belajar loh kalau mau ujian. Terutama yang internasional. Kenapa bisa dokter tidak lulus anatominya? Nah, ini karena agak menyepelekan. Padahal yang non-dokter loh. Inilah seperti itu. Jadi ya proses inilah. Iya. Justru saya merasa sedih kalau, waduh ini dianggapnya yang sepele-sepele. Padahal walaupun hari ini menjadi idola.
Betul. Ya, sometimes kadang-kadang ya makanya penting untuk kita selalu memiliki pemikiran yang terbuka. Karena kan yang namanya proses, yang namanya teknologi, perkembangan, saya yakin kan di dunia estetik ini kan juga terus berkembang, ya kan, dan terus berkembang, dan untuk bisa terus berkembang dan mengikuti perkembangan itu ya kita harus tetap open mind untuk bisa melihat sekarang apa sih problem yang dihadapi, terus apa solusinya. Karena bisa jadi problem yang sekarang belum tentu bisa dipakai solusi yang lama, makanya harus terus berkembang dan improve kan. Tapi yang serius, kemudian yang benar-benar menikmati banyak kok. Dari testimoni para peserta training ini, dia juga merasa saya datang ini blank, nggak ada apa-apa. Saya dokter, masuk pulang nih katanya penuh penuh semua. Itu yang jujur mengakui seperti itu. Dan praktek juga loh di atas saya ngelihat ada tempatnya. Karena kita guidance untuk sepulang dari sini silahkan langsung menerapkan ilmunya, itu langsung jalan. Dan langsung bisa buat klinik berarti ya? Iya, bisa langsung buka klinik. Nah ini terakhir nih, selain buku ini ternyata ada buku ini juga. Nah ini handbook, tapi ini bukan untuk kalangan umum ya? Iya, ini untuk ini dokter kecantikan lah. Jadi guidance-nya kala belajar di sini, ini ada guidance buku, dance book-nya. Oke, sangat generous dalam membagi ilmu dan sangat detail. Ini again seperti saya bilang, sebenarnya kan kalau mau ini bisa menjadi kompetitor dari Bu Arini sendiri, ya kan? Tapi again di dalam hidup ini setiap kali kita berbagi, ya itu pasti memberikan manfaat. Seperti yang di bidang produksi kosmetik itu kan karena dokter ini juga banyak yang perlu modelnya kan sekarang dokter-dokter ini produknya dari merek sendiri istilahnya, private label itu. Karena kebutuhan itulah di production house kita juga melayani itu. Ternyata ternyata heboh sekali. Jadi dokter-dokter sudah mulai ingin, nah ini bidang kosmetik loh, cosmeceutical, bukan obat. Nah, berarti saya juga merasa puas juga, berarti ini berhasil dong ajakan saya. Dan ternyata kan banyak juga yang istilahnya private label atau maklun itu begitu luar biasanya. Sekarang ini lagi booming-boomingnya. Yang pesta ya pabrik kosmetik, kompetitor saya. Tapi saya tidak pernah berpikir seperti itulah. Ya siapa yang silahkan lah. Semua. Karena semakin kita memberikan edukasi, semakin kita memberikan produk yang benar, ya semakin baik juga masyarakat yang penggunanya, mereka jadi nggak takut lagi, nggak khawatir lagi, nggak trauma lagi. Juga pilihan. Ya baik-baik aja dokter-dokter ini memilih artinya produser maupun formulatornya yang bagus dan sebagainya. Dimana di tempat kami ini formulator yang memformulasi, kalau dulu zamannya masih biurin ya mungkin masih saya ya. Kalau sekarang kan sudah luar biasa ini. Sekarang formulatornya ini kita kan Pak Rendra itu. Beliau kan di bidang yang expert di bidang seorang dokter yang expert di bidang cosmeceutical. Jadi selama ini mendalami 15 tahun lebih itu khusus itu, jadi tidak kemana-mana juga. Ya sudah mendalami di bidang itu. Sehingga sebetulnya kalau orang katakanlah kita juga memberikan servis pada para dokter ini, saya mau buka, saya mau pakai produk, nggak usah mikir deh. Semua ada formulasi di sini mau apa. Sehingga mereka harusnya lebih artinya nggak usah uji coba lagi lah. Lengkap semuanya. lengkap. Karena menyediakan semuanya juga kan berarti kan. Jadi trainingnya dari interest saja saya bertambah adalah dari satu interest. Biasanya yang ikut training dokter-dokter sini lebih banyak dokter wanita atau pria? Oh, wanita. Prianya kadang-kadang 2, 1 kayak gitu. Kalau satu rombongan 15 orang, 20 orang tuh kira-kira segitu sih banyak. Tapi ya berbagai macam dokter ternyata. Ada dokter kulit juga ada. Dokter gigi ada. Oh ya? Cuman karena dokter gigi yang ingin
Oke, ingin Sebetulnya nggak mempelajari. nyambung sih, tapi ya dia bilang saya interest saja. Iya, Ya udah, terus dia mungkin hijrah ke situ. Oke. Ya kita lengkapi juga estetiko ini dengan workshop semua yang terkait. Yaitu saya kepingin one stop learning itu untuk estetik medik. Ceritanya seperti itu. Iya. Dan nggak harus datang ke Semarang ya, di Jakarta juga ada kalau nggak salah ya. Ya kita kalau estetiko punya cabang di Jakarta. Oke. Hanya satu. Tapi kalau mau lengkap ketemu sama founder dan juga ownernya dan juga pendirinya harus datang ke Semarang. Iya. Nah untuk ini ya apa namanya konsumen mungkin saya ada pesan untuk bagaimana untuk masyarakat umum sebagai konsumen. Bagaimana saya harus bersikap kan mungkin seperti itu. Mungkin pesan saya jadilah konsumen yang cerdas. Artinya cerdas harus memilih produk yang benar, memilih tempat perawatan yang benar. Yang benar ini artinya ya sudah jelas bahwa konsultannya ini kompeten, terakreditasi, bukan asal-asalan kliniknya misalnya. Kemudian kalaupun produk juga benar-benar tahu yang dipakai. Memang banyak juga orang nggak tahu saya ini pakai obat atau pakai. Iya, karena kadang-kadang orang awam kita nggak bacain ingredientnya, baca pun juga nggak ngerti. Itu gimana caranya supaya kita bisa menjadi konsumen yang cerdas? Kalau yang bentuknya kosmetik, cosmeceutical itu kan semua ada ingredient, mungkin nggak tahu terlalu jelas, tapi paling enggak kalau ini resmi, artinya ada BP POM-nya, ada pabriknya, ya itu selama tidak pemalsuan ya oke lah. Nah kalau kita ke klinik, kita dapat obat racikan dan sebagainya, ya kita harus taat. Ini bagi konsumen. Taat guidance-nya itu. Kapan saya harus terus, kapan saya harus berhenti, kapan bagaimana. Ini harus diikuti ya. Diikuti. Ya kalau yang ke online ya susah, itu agak susah. Iya kan? Iya. Kurang jelas. Betul. Kadang-kadang memang tertarik dengan ini iklan, ya. Tapi itu butuh satu ya pengetahuan lah. Iya. Karena kan setiap orang kondisi kulitnya juga mungkin berbeda ya. Iya, berbeda. Jadi harus benar-benar tahu istilah simpelnya cocok-cocokan. Nggak bisa hanya sekedar harus dianalisa dulu untuk tahu, karena cocok buat dia belum tentu cocok buat saya. Pasti. Ya baik dari segi produk, takarannya, pemakaiannya juga. Karena kan sebenarnya produk yang sama tapi kadang-kadang cara pemakaiannya pun juga bisa berbeda kan. Memang itu harus ada tahu. Iya. Senang banget hari ini bisa. Ya ini jadi ini kecantikan kalau saya simpulkan mulai embrio kemudian lahir dan menjadi luar biasa sekarang. Ini kecantikan kan. Saya nikmati aja, itu happy bagi saya. Dari sejak awal orang belum tahu apa itu beauty planner, apa itu klinik kecantikan, ya kan, sampai sekarang sudah menjadi salah satu profesi dan bidang usaha yang sangat diminati dan luar biasa. Seperti kata Bu Ari nih, sekarang udah banyak yang memanen nih sebenarnya, pada saat itu masih padang gurun. Oke, tapi itulah salah satu kontribusi yang dilakukan oleh Dr. Arini terhadap dunia perawatan kesehatan kecantikan Indonesia. Ya, itulah makanya kenapa karena saya lebih banyak perawatan, saya lebih suka dikenal sebagai esthetician, medical esthetician. Karena bidang estetiknya ini saya lebih banyak loh, saya sebagai ahli perawatan kesehatan kecantikan, makanya istilah itu lebih saya sukai, medical esthetician. Dan nantinya juga ini akan banyak, karena ini kan baru. Tapi sebutan ini nanti ke depan pasti akan banyak, karena di lembaga sertifikasi profesi itu juga ada sebutan-sebutan itu nantinya. Medical esthetician. Sekarang medical beautician sudah keluar, tapi yang medical esthetician kan step. Gitu. Bedanya medical beautician sama medical esthetician apa? Nah, kalau medical beautician ini awal lahirnya jadi lebih mengerti perawatan, lebih umum. Beautician kan lebih secara umum, beauty secara umum. Tapi di dalam beautician itu ada juga perawatan kulit. Tapi kalau esthetician
Jadi lebih concernnya itu di perawatan, perawatan kulit saja. Lebih mendalaminya. Jadi sebagai ahli perawatan. Lebih spesialis kesehatan, lah, lebih kesehatan lebih kulit. spesifik. Oke. Sip. Thank you sekali lagi. Nanti abis ini saya keliling nih untuk ngelihat tempatnya juga. Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Thank you sekali lagi sudah berbagi ilmu buat kita semua. Thank you juga sudah memberikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk belajar dan bisa menjadikan ini sebagai sebuah profesi juga. Ya, dan nggak butuh waktu yang super lama banget seperti kayak kuliah harus bertahun-tahun, ya kan? Tapi asal udah ada basicnya, bener-bener punya kesungguhan hati mau belajar, bener-bener ingin bisa membuat sesuatu yang baik, ya, why not? Ada tempatnya, ada produknya, ada kesempatan, ya, semua tergantung dari kita semua yang menjalaninya. Ya. Sukses terus buat Dr. Arini. Terima kasih. Sama-sama. Dan friends, semoga apa yang dibagikan oleh Dr. Arini hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Seperti yang saya bilang, setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Bisa juga di-subscribe di ada Instagramnya atau channel YouTube-nya? Instagram ya. Estetiko. Oke, bisa lihat aja, follow Instagramnya, semua detailnya udah ada di situ, dan tonton terus channel YouTube-nya Ririan. Oke, thank you, bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,